Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua ini kita akan coba membahas tentang apa yang dimaksud dengan arsitektur internet opting dan layar komunikasi. Jadi ada dua yang akan kita bahas ya. Yang pertama layar komunikasi, yang kedua adalah sistem terdistribusi. Kita sebelum masuk ke apa instruktur arsitektur IoT, kita perlu ketahui dulu ya apa yang dimaksud dengan arsitektur IoT ini, dimana seperti yang sistem operasi yang dipelajari di pemrograman ada OSI 7 ya, ada lapis sampai 7 lapis. Kita akan coba pelajari bahwa IoT ini juga mempunyai beberapa lapis sistem operasi dengan menggambarkan bagaimana perangkat, jaringan, dan aplikasi saling terhubung untuk mengumpulkan, mengirim, memproses, dan memberikan data secara integrasi, di mana setiap lapisan memiliki peran dan fungsi yang berbeda namun saling bergantung satu dengan yang lain, di mana tujuannya adalah untuk program ini terstruktur, organisasi komponen IoT secara sistematis dan hierarkis, kemudian terintegrasi, kemudian dalam pengkomunikasian mendukung komunikasi data yang efisien antar komponen. Kemudian yang analitik adalah memungkinkan pengolahan dan analisis data secara real time. Sebelum juga ke distribusi, kita lihat dulu contoh implementasi sistem IoT ya, dimana di sebelumnya sudah sekilas kita bahas bahwa IoT ini untuk penerapan di kehidupan modern, mulai dari rumah sampai industri yang besar. Di rumah ada smart home, kemudian ada smart city, kemudian ada smart agriculture, kemudian ada smart grid ya, untuk manajemen industri, energi listrik secara cerdas dan memonitoring konsumsi secara real time. Ini ada model ya arsitektur IoT berlapis, di mana ada, kalau di sini ada 1, 2, 3, 4 lapis ya. Yang lapisan pertama adalah lapisan aplikasi, dashboard pengguna, bisa menggunakan aplikasi mobile atau sistem pemantauan. Yang selanjutnya adalah lapisan pemrosesan atau middleware, di mana di sini adalah bagaimana menggunakan cloud computing, edge computing, penyimpanan data dan analisis. Lapisan jaringan, di mana kita bisa menggunakan WiFi, Bluetooth, LoRa, protokol komunikasi seluler ya sebagai jaringan komunikasinya. Kemudian yang paling bawah lapisan persepsi, di mana ini ada sensor, aktuator, perangkat fisik yang berhubungan langsung dengan pieces yang berhubungan langsung dengan apa yang akan kita jadikan bahan sebagai komunikasinya. Untuk layar pertama ada perception layer atau layer sensor, di mana biasanya adalah layer paling bawah dalam sistem IoT yang berfungsi sebagai titik kontak langsung dengan dunia fisik yang tadi saya sampaikan sekilas, di mana layar ini bertugas mengumpulkan data dari lingkungan, mendeteksi kondisi fisik, serta mengubah fenomena fisik seperti suhu, cahaya, dan pergerakan menjadi digital agar dapat diproses oleh komponen atau sistem di selanjutnya. Perangkat yang biasa digunakan adalah untuk sensor suhu ada di HT11 dan di HT22, di mana ada versi di HT11 ini ada menggunakan analog atau I2C dan sebagainya. Kemudian ada sensor cahaya menggunakan LDR, sensor jarak menggunakan ultrasonik, sensor kelembaban tanah
ada kamera dan modul RFID, atau juga ada GPS tracker, di mana sensor membaca besaran fisik dari lingkungan sekitar, mengkonversinya ke sinyal listrik. Lalu microcontroller, seperti kita bisa menggunakan Arduino atau SP32 yang sudah terhubung bisa dengan WiFi atau Bluetooth, membaca sinyal tersebut dengan mengubahnya menjadi data digital. Sebagai satu rangkaian logik dan algoritmanya, di mana sensor DHT22 membaca suhu ruangan misalkan di 28 derajat Celcius, kemudian mengirimkan nilai tersebut ke microcontroller via pin data. Ya, tadi saya bilang bahwa ada yang analog, ada juga yang menggunakan serial di data min, data plus. Untuk layer kedua atau network layer atau layer komunikasi, di mana tadi sekilas juga saya sampaikan bahwa bisa menggunakan WiFi maupun jaringan mobile ya. Ada dengan menggunakan WiFi kita mau mendapat keuntungan kecepatan tinggi, jangkauannya lokal. Kemudian untuk Bluetooth, konsumsi dayanya sangat rendah dan jaraknya sangat dekat ya. Menggunakan Zigbee, ada mesh network, cocok untuk smart home. Kemudian ada LoRa, jangkauan jauh, bandwidthnya rendah. Tapi dengan 4G atau 5G ya, menggunakan mobile, bandwidthnya tinggi dan jangkauannya sangat luas ya. Kalau tadi kita bahas tentang teknologi komunikasi, selanjutnya kita bahas tentang protokol komunikasi, di mana protokol komunikasi yang biasa kita gunakan adalah MQTT, Message Queue Telemetry Transport, di mana ada MQTT ini ringan, ada publish dan subscribe, kemudian ada DDL untuk IoT. Kemudian ada HTTP atau HTTPS, di mana protokol web standar request response, cocok untuk REST API. Ada CoAP, ada AMQP ya, di mana untuk CoAP ini dirancang untuk perangkat terbatas dengan dayanya, untuk biasa digunakan untuk baterai-baterai tertanam ya, sehingga untuk menghemat energi baterainya memerlukan penggunaan daya yang sangat kecil ya. Sedangkan untuk AMQP adalah untuk andal untuk antrian pesan enterprise. Jadi beberapa teknologi komunikasi maupun protokol komunikasi kita bisa gunakan, tapi biasa yang kita gunakan ada MQTT dan HTTP ya. Itu untuk protokol komunikasi. Untuk teknologi komunikasi biasanya kita ada Bluetooth, WiFi maupun 5G atau 4G. Untuk Zigbee dan LoRa itu biasanya jarang digunakan. Untuk layer ketiga ada processing layer, di mana di processing layer ini untuk penyimpan data, untuk analisis data, ada pengolahan otomatis. Kemudian ada untuk platform IoT-nya biasanya menggunakan ThingSpeak, Firebase, AWS IoT, Google Cloud IoT, Node-RED atau Blink. Ya, ada beberapa platform IoT yang disediakan. Jadi nanti kita bisa fokus mau menggunakan apa untuk platform IoT-nya. Untuk layer keempat atau application layer, kita harus berinteraksi langsung dengan pengguna ya, di mana layer ini menampilkan data yang telah diproses dalam bentuk visual yang mudah dipahami, di mana tujuannya adalah untuk memungkinkan pemantauan sistem secara real time serta memberikan kontrol terhadap perangkat IoT jarak yang jauh. Yang pertama itu bisa menggunakan dash web ya. Menggunakan dash web ini biasanya di desktop komputer atau juga di desktop smartphone. Tetapi karena dia pakai web, jadi nanti aplikasi yang digunakannya adalah browser ya. Termuka browser ini menampilkan grafik schematis IoT secara real time juga sama. Kemudian ada menggunakan mobile application, baik itu nanti pakai iOS ataupun Android ya.
yang khusus digunakan oleh mobile application. Atau juga bisa menggunakan HMI, di mana HMI ini biasa digunakan untuk industri sebagai funnel control untuk operator dalam memantau dan mengelola sistem secara langsung. Ini alur data sistem IoT, ada sensor, kemudian ada microcontroller, jaringan menggunakan WiFi, dan kemudian ada protokol komunikasinya MQTT, kemudian ada cloud ya untuk penyimpanan dan analisis data. Ini ada contoh studi kasus di mana kita akan memonitoring suhu ruangan. Komponennya menggunakan sensor DHT22, kemudian microcontrollernya pakai SP32, kemudian komunikasinya menggunakan WiFi dan protokol komunikasinya pakai MQTT broker. Kemudian server code-nya menggunakan ThingSpeak, kemudian ditampilkan dalam dashboard web ya. Untuk fiturnya monitoring real time, kemudian penyimpanan historis dan notifikasi secara otomatis. Ada beberapa keuntungan ya menggunakan arsitektur IoT berlapis. Yang pertama adalah sistem lebih struktur, kemudian yang kedua mudah dikembangkan, yang ketiga adalah komponennya modular, kemudian yang keempat adalah integrasinya bisa fleksibel dan skalabilitasnya tinggi ya, dimana dengan skalabilitas tinggi kita dapat memperluas sistem untuk ribuan perangkat tanpa perubahan arsitektur yang sangat mendasar. Ada tantangannya, tetapi pada saat implementasinya ada beberapa tantangan yang harus kita atasi. Yang pertama adalah bagaimana keamanan datanya, kemudian ada konsumsi energinya, ada keterbatasan bandwidth-nya. Tadi disesuaikan dengan bagaimana bandwidth yang sesuai untuk sistem yang kita gunakan. Kemudian ada interoperabilitas ya, di mana perangkat ini dari berbagai vendor menggunakan protokol berbeda. Misalkan PLC Somron ya harus menggunakan juga CX1 dan sebagainya. Jadi untuk protokol itu harus sesuai dengan maker yang dibuat. Siemens biasanya menggunakan WinCC, kemudian Schneider menggunakan yang lain juga. Jadi untuk menggabungkan beberapa protokol dan sebagainya ya dengan Arduino yang open source, jadi bisa digabungkan dengan apapun dengan menggunakan protokol yang open source juga. Yang selanjutnya adalah bagaimana manajemen big data dengan ribuan sensor menghasilkan data yang jumlah besar setiap detik. Dibutuhkan juga infrastruktur penyimpanan dan analitik yang kuat dan efisien. Yang terakhir bagaimana pemeliharaan sistem, di mana update firmware perangkat terdistribusi secara remote memerlukan manajemen yang cermat untuk menghindari downtime sistem itu sendiri. Dari pertemuan kali ini ada beberapa kesimpulan ya. Yang pertama bagaimana persepsi layar ya, di mana ini adanya sensor dan aktuator yang bagaimana berhubungan langsung atau interaksi langsung dengan fisik dari lingkungan. Yang kemudian yang harus kita ketahui juga bagaimana network layer ya, menggunakan media komunikasi apa, kemudian bagaimana protokol komunikasinya. Processing layer juga sangat berperan aktif dan sangat penting, di mana kita harus mempunyai cloud atau edge computing yang menyimpan data yang cukup ya dalam menyimpan dan menganalisis data. Dari apa yang kita bahas untuk pertemuan ini, kita akan coba terus mengembangkan bagaimana arsitektur IoT berlapis ini mahasiswa dapat merancang IoT baik mulai dari sensor hingga aplikasi yang terstruktur, efisien dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut ya. Sebagai dasar bagaimana kalian mempelajari ini sebagai nanti project baik di tugas akhir maupun jika di dunia nyata ya diperlukan.
Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.